Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita dipertemukan kembali dan Ibu akan melanjutkan pembahasan tematik. Hari ini Ibu akan membahas tentang contoh pembangunan sosial budaya dan sejarah lambang negara Indonesia, yaitu Garuda. Beberapa contoh pembangunan sosial budaya ada dua, yaitu contoh dari pembangunan sosial ekonomi dan pembangunan sosial budaya. Contoh dari pembangunan sosial ekonomi yang pertama adalah kelompok tani Perkumpulan Petani Pemakai Air P3A. Nah, beberapa orang petani menghimpun diri membentuk satu kelompok karena adanya kesamaan motif dan tujuan, yaitu meningkatkan pemenuhan kebutuhan hidup melalui kegiatan pertanian. Selanjutnya, yang kedua, desa wisata. Desa wisata ini meningkatkan peran masyarakat setempat dalam mengembangkan kegiatan paristiwa yang akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup dalam masyarakat tersebut. Contoh ketiga, ada kerajinan perak. Dengan membuat kerajinan perak merupakan salah satu usaha masyarakat setempat untuk mencapai kesejahteraan. Dan yang keempat adalah kelompok peternakan. Beberapa orang peternak membentuk satu kelompok karena adanya kesamaan sistem pengelolaan hewan ternak dalam usahanya mencapai tujuan pemenuhan dan kebutuhan hidup melalui kegiatan ekonomi peternakan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang contoh pembangunan sosial budaya yang ada di sekitar kita. Yang pertama, ada sanggar tari. Sanggar tari merupakan kegiatan melestarikan budaya, seni tari tradisional atau mengembangkannya. Yang kedua, ada kegiatan pelatihan bahasa. Pelatihan bahasa merupakan kegiatan melatih dan meningkatkan kemampuan berbahasa. Yang ketiga, ada penyuluhan kesehatan. Penyuluhan kesehatan merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Dan contoh yang keempat adalah pembuatan fasilitas untuk penyandang disabilitas. Merupakan upaya untuk mensejahterakan penyandang disabilitas dengan jalan membuat aktivitas para penyandang disabilitas dapat berjalan dengan lancar. Sejarah lambang negara Indonesia. Teman-teman semua pasti tahu kan, lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Tapi, apakah teman-teman sudah tahu sejarahnya? Baik, sekarang Ibu akan membahas tentang sejarah lambang negara. 4 tahun setelah merdeka, Indonesia belum mempunyai lambang negara. Barulah tanggal 20 Desember 1949, Presiden Soekarno menunjuk Sultan Hamid II lambang negara. Hamid lalu membentuk panitia lambang negara dengan ketua Muhammad Yamin dan anggota yang terdiri Hajar Dewantara, Muhammad Nasir, Mapelupesi, dan Purba Caka. Mereka bertugas menyeleksi rancangan lambang negara dari sayembara yang diadakan pemerintah. Dari hasil sayembara ternyata rancangan yang terpilih adalah Sultan Hamid II dan Muhammad Yamin. Namun, pemerintah menolak rancangan Muhammad Yamin karena dianggap menganut simbol-simbol Jepang. Hamid menggambar figur burung Garuda berdasarkan masukan Ki Hajar Dewantara yang mengumpulkan gambar-gambar metodologi gambar dari beberapa candi di Jawa. Sketsa itu juga dibuat berdasarkan pengamatannya pada lambang negara-negara lain yang menggunakan burung elang Raja Wali dengan perisai di dada. Gambar rancangan Hamid II diterima pemerintah pada tanggal 10 Februari 1950. Lalu, 11 Februari 1950, Garuda Pancasila ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia. Presiden Soekarno kemudian menyempurnai dari sketsa Hamid. Pertama, menambahkan jambul di kepala Garuda. Kedua, mengubah arah cakar Garuda supaya tidak terlihat terbalik. Ketiga, mengganti pita merah putih dengan pita Bhinneka Tunggal Ika dalam cengkeraman Garuda.
Akhirnya setelah 4 kali dilukis ulang oleh Dullah, pelukis istana saat itu, sketsa lambang Hamid II menjadi lambang negara seperti yang kita kenal sekarang. Baik, itu saja pembahasan pada hari ini. Jika teman-teman ada yang belum dimengerti, teman-teman boleh mengulang kembali videonya dan bertanya kepada ibu atau orang tua di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.